Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Intan Fitriani, mahasiswa PPG UIN Maulana Malik Ibrahim, batch 2 tahun 2024. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya dengan menggunakan model pembelajaran DBL Diferensiasi Based Learning di kelas 7 pada materi iman kepada malaikat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Apakah semuanya masuk semua hari ini? Iya. Oh tidak, adakah yang tidak masuk? Ada. Saya absen dulu. Sofia, Arum. Oke. Yang tidak hadir satu anak dan semuanya hadir. Oke, sekarang silakan kalian berdiri, akan saya periksa atributnya sudah lengkap apa belum. Silakan berdiri. Yang tidak rapi bisa dirapikan dulu. Dirapikan dulu, itu dirapikan. Sudah ya? Oke, ternyata sudah pinter semua. Sekarang silakan duduk. Baik, untuk selanjutnya, biar kita semangat dalam belajar, mari kita melakukan senam konsentrasi. Berdiri lagi. Oke, tirukan yang di depan ya. Ditirukan. Lah, siap-siap. Ditirukan. Yang kiri mari gergaji, sekerek-kerek, sekerek-kerek, dok-dok, sekerek-kerek, dok-dok, sekerek-kerek. Sudah. Oke, sudah selesai. Sekarang kita fokus ke pelajaran. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu agar ilmunya bermanfaat. Untuk ketua kelas, silakan memimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Membaca surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Shadaqallahul adzim. Baik, materi yang akan kita pelajari melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang iman kepada malaikat. Apakah kalian masih ingat apakah iman itu secara bahasa artinya? Iman artinya secara bahasa percaya. Iman kepada malaikat, masih ingat nggak iman ke berapa? Rukun iman kedua. Sudah masih ingat ya? Saya ingatkan lagi tentang tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu yang pertama, kalian bisa menganalisis peran malaikat dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kalian bisa menghubungkan pemahaman arti iman kepada malaikat ke dalam kehidupan sehari-hari.
Berikutnya akan saya kasih motivasi seperti biasa. Masih ingat ya, ini motivasi yang saya gunakan setiap hari biar saya pribadi menjadi orang yang selalu bersemangat. Belajar itu memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, tapi dengan belajar membuat kita menjadikan orang sukses karena kita adalah seorang pembelajar sejati. Selanjutnya, ini saya mau tahu dulu seberapa paham kalian yang saya sampaikan kemarin terhadap materi yang saya berikan. Pernah nggak kalian ngerasa ada yang selalu mengawasi segala perbuatan kita? Merasa nggak kalian diawasi? Oke, kemudian kemarin kita belajar tentang jumlah malaikat beserta tugasnya. Masih ingat jumlah malaikat itu yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Ada 10. Sebutkan 3 nama malaikat beserta tugasnya. Malaikat pertama, kedua, ketiga, urut saja. Malaikat 1 yaitu malaikat Jibril. Tugasnya adalah malaikat kedua adalah tugasnya apa? Malaikat yang ketiga tugasnya apa? Oke. Jadi kalian sudah paham tentang pengertian nama dan tugas malaikat yang kemarin sudah Ibu ajarkan. Sekarang saya mau tahu tentang gaya belajar kalian. Gaya belajar apakah kalian itu masuk ke visual, auditori atau kinestetik. Kalian kerjakan asesmen yang sudah Bu Intan kirim ke grup. Oke, dari asesmen diagnostik yang kalian kerjakan, sudah Bu Intan ketahui siapa-siapa saja yang masuk ke kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Di sini Bu Intan membagi kelompok visual menjadi 2 kelompok. Kelompok visual 1, kelompok visual 2. Untuk kelompok visual nanti menempati meja yang ada di sebelah kanan Bu Intan, ya. Untuk kelompok visual. Kemudian kelompok auditori juga begitu. Saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok auditori 1, kelompok auditori 2. Tempatnya ada di sebelah kiri Bu Intan. Jadi visual ini deretan sini sampai deretan situ. Auditori deretan sebelah sini sampai deretan yang di depan. Kemudian untuk kelompok kinestetik yang berada di tengah. Bisa dipahami? Sekarang silakan kalian menempati posisi di kelompoknya masing-masing. Nah, di sini akan saya ulas kembali kemarin di pertemuan 1 tentang pengertian iman beserta dalilnya. Yang pertama kepada malaikat itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang terbuat dari nur atau cahaya dan mempunyai tugas-tugas tertentu. Jadi kalian sudah paham di sini. Sekarang di sini akan saya sajikan sebuah video. Videonya berbeda dengan pertemuan pertama kemarin. Di sini kalian semua visual, auditori, kinestetik melihat temukan satu masalah yang ada di video tersebut. Saya mulai videonya ya. Silakan diperhatikan dengan baik.
Kak, aku mau yang ini ah. Iya, tapi ingat, lihat tanda halalnya. Ada tidak di bungkusnya itu? Kak, lihat tuh. Wah, anak itu mau mencuri. Berhenti. Ya, ketahuan nih. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Hah? Malaikat? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Hah? Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan-perbuatan buruk kamu. Ih, kalau begitu, aku janji deh, aku tidak akan mencuri lagi. Ini aku kembalikan. Lah, kira-kira video tersebut masalahnya apa? Ada satu masalah. Mencuri 32 makanan. Apa yang dicuri? Kira-kira malaikat apa yang berperan? Malaikat atid. Kenapa dengan malaikat atid? Tugasnya apa? Mencatat amal buruk. Jadi tadi itu ada 3 orang, satunya pencuri, kemudian satu saksi, kemudian satunya menasehati. Jadi di situ masalahnya adalah mencuri. Kira-kira mencuri itu diperbolehkan apa tidak? Tidak. Kenapa mencuri itu masuk ke perbuatan yang tidak baik sehingga dicatat oleh malaikat atid? Karena merugikan orang lain. Oke, merugikan orang lain. Seharusnya perbuatan apa agar dia itu tidak mencuri? Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan? Kira-kira apa? Mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki halal itu dengan cara apa ya? Bekerja. Baik, dari video tersebut kalian juga tadinya tahu karena di situ juga ditampilkan. Apakah malaikat itu? Silakan, ada yang ya, silakan. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya yang memiliki tugas-tugas tertentu. Oke, silakan tepuk tangan. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa iman kepada malaikat itu penting? Silakan. Karena menjadikan diri untuk Menjadi lebih baik. menjadi lebih mawas dan mengintrospeksi diri. Oke, mawas diri dan bisa mengintrospeksi diri. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dapat mengamalkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Meniru sifat malaikat yang taat kepada Allah. Oke. Jadi ingat ya, sifat malaikat itu adalah selalu taat kepada perintah Allah. Oke, dari video tersebut sudah kalian pahami dan kalian mengerti. Sekarang saya bagi berdasarkan kelompok tadi kan dibagi menjadi ada kelompok visual di sebelah sana, kelompok auditori, kelompok kinestetik. Nah, sekarang saya akan membahas LKPD-nya. Kasus tersebut, kalian cari identifikasi masalahnya, kemudian peran malaikatnya apa? Misalkan malaikat atid, tugasnya mencatat amal buruk. Kemudian tindakan yang seharusnya dilakukan, kalau tadi mencuri itu berarti tindakan yang seharusnya dilakukan adalah apa? Mencari nafkah dengan halal. Kemudian cari dalil dan hadisnya. Biar apa? Biar kuat. Biar tindakan yang kalian analisis itu ada penguatnya, ada sumber pokoknya. Kemudian pelajaran yang kalian petik apa? Dan untuk kelompok visual ini,
setelah kalian mencari, mengidentifikasi masalah, kalian masukkan ke dalam tabel. Jadi ada soal cerita, kalian identifikasi, kalian masukkan sini hasil diskusinya, kemudian kalian membuat Canva, infografis. Sedangkan untuk kelompok auditori sebenarnya juga hampir sama, cuman bahannya berbeda. Kalau di kelompok visual tadi bahannya adalah soal teks, cerita. Tapi kalau di auditori, kalian melihat YouTube dulu. Kalian lihat YouTube, kemudian kalian analisis sebuah masalahnya. Sama seperti yang video yang Bu Intan tadi berikan. Setelah saya kasih video, kemudian kalian analisis masalahnya apa? Oh, mencuri. Ini kelompok auditori ini hanya mengisi ini saja. Cuman agak memakan waktu di melihat video. Kalau di visual tadi produknya berupa infografis. Kalau di auditori produknya mengisi LKPD dan dipresentasikan. Kemudian untuk kelompok kinestetik lah ini ya. Ini berbeda dengan kelompok visual dan kelompok auditori. Kelompok visual tadi mendapatkan 3 pertanyaan soal cerita. Kelompok auditori mendapatkan sebuah video untuk dianalisis. Sedangkan kelompok kinestetik ini sebenarnya mirip dengan kelompok visual, yaitu mendapatkan soal cerita di LKPD, kemudian dianalisis, tapi hanya satu saja soal ceritanya. Kemudian soal ceritanya setelah dianalisis ini ya, ini soal cerita hanya satu saja, kemudian analisis masalah di sini apa. Setelah selesai menganalisis, kalian membentuk tim untuk melakukan peran. Kemudian nanti presentasinya beda. Kalau yang kelompok visual presentasinya adalah tayangan infografis. Kalau kelompok auditori adalah sebuah presentasi, ya. Kemudian kelompok kinestetik bermain peran. Jadi kira-kira paham? Paham ya? Oke. Sekarang saya bagi LKPD-nya. Ini silakan dikerjakan. Adit, betul. Tugasnya mencatat amal buruk. Untuk dalilnya bisa dicari di buku paket ya. Silakan dicari dalil tentang malaikat. Sudah ketemu dalilnya? Sen gede. Nah. Peran malaikat. Yang bagian narasi siapa? Sherin. Yang bagian pemeran pelaku Aisyah. Oh, Aisyah sesuai dengan namanya. Oke. Yang bagian siapa lagi di sini dicari? Ada yang bagian menasehati siapa? Sudah selesai. Kelompok kinestetik juga sudah ready untuk bermain peran. Sekarang minta tolong untuk kelompok visual mengirimkan infografisnya ke saya. Sudah dikirim? Sudah. Oke, saya buka infografisnya. Silakan untuk kelompok 1 presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan lembar kerja. Diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Al-Aqaf ayat 18. Pelajaran yang dapat dipetik adalah kejujuran adalah bagian dari iman dan persiapan yang baik akan membantu meraih kesuksesan dengan cara wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengagetkan teman sampai menangis. Peran malaikat Arif mencatat amal buruk. Tindakan yang seharusnya dilakukan tidak
mengagetkan teman dengan sengaja karena menyakiti hati seseorang. Dalil atau hadis surat Al-Ahzab ayat 58. Pelajaran yang dapat Warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan peran tentang Aisyah yang mengambil uangnya. Uangnya. Aisyah melihat uang di meja temannya dan merasa tergoda untuk mengambilnya karena ingin membeli sesuatu. Tapi gimana ini? Aku kan gak punya uang. Wah, aku ada ide. Aisyah, kamu jangan gitu. Itu kan uang punya teman kamu. Itu gak halal tahu. Yuk kembalikan. Suti, minta maaf ke dia. Setelah mengambil uang, Aisyah merasa bersalah dan bingung bagaimana memperbaiki kesalahannya. Wah iya, gimana ini kalau aku dapat dosa dan nanti aku masuk neraka? Sana kamu minta maaf ke Silvi. Aisyah mendatangi temannya, mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang tersebut sambil meminta maaf. Aisyah berdoa kepada Allah, memohon ampunan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Pelajaran yang dapat dipetik adalah pentingnya menjaga amanah, menghindari perbuatan tercela, dan berani bertanggung jawab atas kesalahan dengan bertaubat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari problem masalah soal cerita tadi, kalian sudah tahu bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Ya, selalu mengawasi perbuatan, entah itu perkataan kita ataupun perbuatan kita. Jadi, harapan dari materi ini kalian semakin menambah iman kalian bahwa malaikat itu ada, yakin bahwa malaikat itu ada, karena malaikat itu tugasnya selalu mengawasi kita meskipun wujudnya tidak bisa kita lihat. Mana perasaan kamu hari ini? Coba berikan satu kesimpulan terhadap materi yang saya sampaikan. Sakira. Kita harus berhati-hati dalam menjaga lisan maupun perbuatan kita, karena malaikat selalu mengawasi perbuatan kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tadi ada tugas asesmen, kemudian di terakhir ini juga ada asesmen sumatif. Kalian kerjakan di rumah. Link sudah saya kirim ke grup siswa. Kalian kerjakan. Jangan lupa tetap untuk melihat, mengevaluasi kalian itu materinya kurang pahamnya di mana. Dan harapannya untuk materi berikutnya adalah materi tentang iman kepada kitab Allah. Silakan nanti kalian pelajari materi itu. Dan alhamdulillah materi pada pertemuan kedua ini selesai. Selanjutnya adalah doa. Mari kita berdoa bersama untuk mengakhiri materi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.